Dasar-dasar penginderaan jarak jauh. Pengertian indraja penginderaan jauh atau disingkat menjadi indraja adalah pengukuran atau akuisis data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat, pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Komponen indraja 1, energi 2, atmosfer 3, objek 4, wahana 5, sensor. Energi. Sumber energi adalah komponen vital dalam penginderaan jauh. Tanpa adanya suplai energi yang memadai, maka objek tidak akan dapat direkam dengan baik oleh sensor. Ada dua jenis sumber energi yang umum digunakan dalam aktivitas penginderaan jauh. Pertama, sumber energi aktif dengan cahaya buatan, yakni energi yang bersumber dari radar yang aktif ketika pengambilan objek dilakukan. Wujud cahaya ini umumnya berupa kilatan cepat dan gelombang elektromagnetik. Kedua, sumber energi pasif, cahaya matahari, yakni tenaga dari sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Jumlah energi matahari yang mencapai bumi dipengaruhi oleh waktu, lokasi, dan kondisi cuaca. Karena itu, energi matahari pada siang hari secara umum lebih tinggi ketimbang waktu-waktu yang lain. Atmosfer. Energi matahari tidak seluruhnya sampai ke permukaan bumi. Bahkan, hanya sebagian kecil masuk ke permukaan planet manusia. Penghambatnya ialah atmosfer yang bisa menyerap, memantulkan, dan meneruskan cahaya dari matahari. Maka itu, tidak semua spektrum gelombang elektromagnetik bisa sampai ke permukaan bumi. Di dalam atmosfer, berlangsung proses pembauran dan penyerapan yang dilakukan oleh molekul lapisan itu. Spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat mencapai muka bumi disebut dengan jendela atmosfer. Adapun panjang gelombang yang paling banyak digunakan dalam penginderaan jauh adalah sebagai berikut. Spektrum gelombang cahaya tampak visible dengan panjang 0,4 mikrometer 0,7 mikrometer. Spektrum gelombang cahaya inframerah dengan panjang 0,7 mikrometer 1,0 mikroms. Spektrum gelombang mikro dengan panjang 1,0 mikrometer sampai 10 mikrometer. Objek. Komponen objek maksudnya adalah sasaran penginderaan jauh. Dalam proses penginderaan jauh, yang termasuk objek adalah atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Masing-masing objek di atas memantulkan panjang gelombang tertentu sehingga bisa memiliki kenampakan yang berbeda pada sensor penginderaan jauh. Objek terlihat lebih cerah jika memancarkan banyak energi ke sensor. Terdapat 4 variasi pancaran energi yang dapat digunakan untuk membedakan suatu objek, yaitu 1. Variasi spektral, variasi pancaran gelombang elektromagnetik akibat perbedaan panjang gelombang. 2. Variasi spasial, variasi pancaran gelombang elektromagnetik akibat perbedaan bentuk, ukuran, dan tekstur suatu objek. 3. Variasi temporal, variasi pancaran gelombang elektromagnetik akibat fungsi, waktu harian atau musiman. 4. Variasi polarisasi, variasi pancaran gelombang elektromagnetik akibat polarisasi. Wahana. Maksud dari komponen wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk meletakkan sensor pada saat berlangsung proses perekaman. Merekam objek permukaan bumi bisa dilakukan di angkasa maupun luar angkasa. Contoh wahana yang digunakan dalam penginderaan jauh ialah balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, dan satelit. Penginderaan jauh menggunakan pesawat terbang dapat menangkap detail objek yang mungkin terus ditingkatkan karena kendaraan ini bisa terbang di ketinggian beragam. Adapun hasil penginderaan jauh memakai satelit bergantung pada piksel karena ketinggian wahana jenis ini sudah ditentukan. Wahana di angkasa dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Pesawat terbang rendah medium dengan ketinggian tahun 1000 sampai 9000 meter dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkan ialah citra foto udara.
2. Pesawat terbang tinggi dengan ketinggian 18.000 meter dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkan foto udara dan multispectral scanners data. 3. Satelit dengan ketinggian 400-900 km dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkan ialah citra satelit. Sensor. Sensor merupakan benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Dalam sistem penginderaan jauh, sensor punya fungsi merekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Beberapa kemampuan dasar yang dimiliki sensor penginderaan jauh adalah: 1. Resolusi spasial, kemampuan sensor membedakan objek kecil. Semakin kecil objek yang direkam sensor, semakin baik resolusi spasialnya. 2. Resolusi spektral, kemampuan sensor merekam rentang panjang gelombang. Semakin baik resolusi spektral suatu sensor, bertambah panjang gelombang yang direkam. 3. Resolusi radiometrik, kemampuan sensor membedakan objek berdasarkan perbedaan sifat pemantulan atau pancaran gelombang elektromagnetiknya. 4. Resolusi termal, kemampuan sensor mengenali objek berdasarkan perbedaan suhu. Keunggulan Indraja membantu memberikan gambaran dari semua objek yang ada di suatu wilayah. Misalnya seperti kondisi permukaan bumi, gunung, sungai, laut dan lain sebagainya. Mengetahui kondisi dari suatu wilayah sehingga bisa diketahui mediannya seperti apa. Memberikan efisiensi dan teknologi penginderaan jauh sangat diperlukan untuk pemetaan wilayah, termasuk dalam upaya mitigasi bencana. Data penginderaan jauh dan analisis spasial dapat digunakan sebagai alat yang cukup efektif untuk mengurangi dampak bencana alam. Kelemahan Indraja. Penginderaan jauh juga memiliki kelemahan, diantaranya orang yang menggunakan harus memiliki keahlian khusus, peralatan yang digunakan mahal dan sulit untuk memperoleh citra foto maupun citra non-foto. Manfaat Indraja bagi perikanan tangkap: mengamati sifat fisis laut, seperti suhu permukaan, arus permukaan, dan salinitas sinar tampak, 0-200 meter. Mengamati pasang surut dan gelombang laut, tinggi, arah, dan frekuensi, dan mengamati iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat keadaan awan dan kandungan air dalam udara. Membantu menganalisis cara dan peramalan dengan cara menentukan daerah tekanan tinggi dan tekanan rendah, serta daerah hujan badai dan siklon. Terima kasih.